Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya Bareskrim Mabes Polri tidak menahan Dr. Lois Owin. Tidak ditahannya Dr. Lois disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi. Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan hingga akhirnya diputuskan tidak dilakukan penahanan terhadap Dr. Lois. Pertimbangan itu jelas Slamet, penyidik berkesimpulan Dr. Lois tidak akan mengulangi perbuatannya, dan tidak akan menghilangkan barang bukti serta Dr. Lois tidak akan melarikan diri. Ditambah seluruh barang bukti sudah dikantongi oleh polisi. Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan Dr. Lois Owin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia disangka melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Komjen Agus menyebut Dr. Lois dijerat dengan pasal berlapis. Jeratan pasal itu membuat Dr. Lois terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Adapun pasal yang menjerat Dr. Lois Owin adalah pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sementara, Dr. Lois yang diduga tidak percaya COVID-19, telah meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat atas pernyataan kontroversi yang dibuatnya. Saat ditanya Detikcom, apakah dirinya akan menarik pernyataan yang membuat dirinya jadi tersangka, Dr. Lois tidak menjawab secara tegas. Dia hanya menjawab nanti saja, dan meminta maaf karena telah membuat kegaduhan.